tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Pengertian pendidikan sebagai ilmu dan seni. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses perkembangan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kesadaran spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya. Sehingga pelaksanaan pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yakni pengembangan kemampuan dan serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Definisi pendidikan menurut para ahli, saya sendiri akan menyebutkan definisi pendidikan menurut John Dewey. Pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna, pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidup. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh saudara Dede Fajar. Menurut Leng Vellet, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak, tuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datang dari orang dewasa atau diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya, dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. 3. John Dewey. Pendidikan adalah proses bentuknya kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sama manusia. Praktek pendidikan. Praktek pendidikan adalah upaya yang dilakukan seorang atau sekelompok orang dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar peserta didik mencapai tujuan pendidikan diharapkan. Praktek pendidikan dapat terselenggarakan secara informal maupun diselenggarakan secara formal dan non formal. Apabila kita mempelajari gejala pendidikan dalam skala mikro, bahwa praktek pendidikan pada dasarnya berlangsung dalam kegiatan atau interaksi sosial antara pendidik dan peserta didik.
yang berlangsung dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan pendidik yang diharapkan. Adapun untuk pencapaian tujuan pendidikan tersebut, pendidikan tentu saja memilih isi pendidikan dan menggunakan alat dan cara-cara metode pendidikan tertentu. Dengan demikian kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terlibat dalam praktek pendidikan, yaitu 1. Tujuan pendidikan, 2. Pendidik, 3. Peserta didik, 4. Isi kurikulum pendidikan, 5. Alat dan cara-cara metode pendidikan, 6. Lingkungan pendidikan. Baik, praktek pendidikan sebagai ilmu pada proses pembelajaran. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasan. Dari beberapa pendapat tersebut, ditarik garis besar bahwa ilmu pengetahuan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu membicarakan masalah-masalah yang bersifat ilmu, teori, dan praktis. Dengan kata lain, ilmu pendidikan merupakan sistem pengetahuan tentang fenomena pendidikan yang dihasilkan melalui riset menggunakan metode ilmiah. Pendidikan sebagai ilmu tidak hanya mencari pengetahuan deskriptif tentang objek pendidikan, tetapi juga ingin mengungkap bagaimana sebaiknya untuk memperoleh manfaat terhadap objek didiknya. Objek material ilmu pendidikan adalah perilaku manusia, sedangkan objek formal ilmu pendidikan adalah penelaahan fenomena gejala pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Fenomena ini bukan hanya yang melekat pada manusia, namun berupaya pendidik manusia agar menjadi manusia yang sebenarnya. Upaya pendidikan mencakup keseluruhan aktivitas pendidikan yang mendidik dan dididik. Implikasinya bahwa untuk menjadi guru atau untuk menjadi pendidik siapapun untuk mempelajarinya melalui ilmu pendidikan. Mengklasifikasi ilmu pendidikan terbagi atas ilmu pendidik teoritis, yaitu meliputi 1. Ilmu mendidik sistematis, 2. Sejarah pendidik, 3. Ilmu perbandingan pendidik. Ilmu pendidik praktis yang meliputi 1. Didaktik atau metodik, 2. Pendidik dalam keluarga, 3. Pendidikan gereja. Sedangkan gereja Mujarrajo 2001 mempelajari ilmu pendidikan sebagai berikut. Ilmu pendidikan makro, ilmu pendidikan administratif, 1. Ilmu pendidik komparatif, 2. Ilmu pendidik historis, 3. Ilmu pendidik kependudukan. Ilmu pendidikan mikro, ilmu mendidik umum yang meliputi 1. Pedagogik teoritis, 2. Ilmu pendidik psikologis, 3. Ilmu pendidik sosiologis, 4. Ilmu pendidik antropologis, 5. Ilmu pendidik ekonomi.
Praktek pendidikan sebagai seni pada proses pembelajaran. Pendidikan sebagai seni. Pendidikan sebagai seni terbukti karena pendidikan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan aspek kreativitas, improvisasi, spontanitas, dan inspirasi. Mengajar adalah seni seperti halnya melukis. Mengajar melibatkan emosi, penghayatan, inspirasi, improvisasi, dan hati sanubari. Mengajar tidak dapat seluruhnya melibatkan formula atau rumus-rumus tertentu. Mendidik adalah tentang bagaimana cara kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Mendidik tidak cukup dengan memiliki pengalaman, menguasai ilmu, pengetahuan, dan menerapkan teknologi, namun juga perlu melibatkan aspek seni. Sebaliknya, mengajar tidak cukup melibatkan emosi, inspirasi, penghayatan, dan improvisasi, namun memerlukan penguasaan materi, metode, media, dan teknik mengevaluasi. Dengan demikian, pendidikan memerlukan ilmu pendidikan dalam rangka memahami dan mempersiapkan praktik pendidikan serta harus kreatif, menghayati, dan improvisasi. Oke, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pendidikan selama pembelajaran itu berbeda, tapi berdampingan. Bisa dipahami? Bisa deh. Jadi pendidikan itu di luar bangku sekolah. Contohnya, jadi pembelajaran itu di sekolah, cara menendang bola itu kayak gimana? Nah, Gimana sih? setelah Hah? Jadi pembelajaran tuh hanya ada di bangku sekolah. Nah, kalau pendidikan itu ada di luar bangku sekolah. Contohnya di sekolah kita belajar menendang bola. Nah, di luar sekolah kita mengalami bagaimana tendangan bola itu seperti gimana gitu ya. Nyatanya itu ada di bangku sekolah. Ya, pahami? Ya, mungkin sekian dari pemaparan materi tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Mungkin ada yang kurang jelas atau belum dimengerti, ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Rizka Satriansha. Saya dari kelompok 4 ya. Kelompok 4. Pendidik. Nama, sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada yang ada di depan mengenai soal pendidikan ataupun mendidik ya. Apa yang akan terjadi jika di dunia ini semua manusia tidak berpendidikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ayo, stop, berdiri ya, mereka tinggali, mereka syuting. You stand up. Waalaikumsalam. Nama? Nah. Faktor apa sajakah yang bisa menghambat lajunya pendidikan dan bagaimana cara pencegahannya? Oke. Menghambat faktor pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan. Ingin bertanya, berbicara tentang
bukan Google atau kan ya. Tulis tadi ngarangku. Salah satu tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Bukan itu. Lalu kenapa ada sekolah yang menerima khusus untuk murid yang nilai di atas rata-rata atau pintar? Oh iya. Apakah dalam artian bahwa sekolah tersebut tidak ingin mengajar murid-murid yang mohon maaf ya berpinjam bodas itu? Terima kasih. Oke. Contoh dari kebiasaan kita, budaya itu masih berbeda. Setiap perjalanan waktu masih berbeda. Mungkin teknologi ya. Ya, kita ekonomi, teknologi. Itu tadi Cukup. Sok Cukup tuh. masih di mau di Dalam coba dicontohkan bagaimana teknik pembelajaran ketika di kelas nih, guru yang dulu sama yang sekarang. Nah, ketika berbicara guru dengan murid atau dosen dengan mahasiswa, seperti apa tuh penerapan di KBM? Saya tambahkan. Sok. Jadi perbedaan pendidikan ataupun cara penyampaian pendidikan saat ini dengan zaman dahulu, seiring berjalannya waktu, mungkin perkembangan pendidikan di Indonesia juga semakin berkembang. Berarti Zaman dahulu, mungkin yang pertama keterbatasan alat peraga, mungkin bisa dikatakan. bisa. Keterbatasan alat peraga. Nah, jadi zaman dahulu mungkin kesulitannya atau kendalanya adalah alat peraga, terus pembelajarannya juga otodidak. Otodidak itu kemampuan sendiri. Jadi masih apa ya disebutnya, pengetahuannya atau wawasannya masih kurang. Beda dengan zaman sekarang dengan alat peraga yang sudah bisa dikatakan maju, teknologi yang sudah maju. Jadi seseorang ataupun si murid itu bisa lebih mengetahui pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi kendalanya menurut saya ada sedikit ganjal juga ya pembelajaran saat ini. Jadi si murid bisa lebih tahu lebih dahulu daripada si guru. Maksudnya apa yang akan disampaikan oleh guru sudah diketahui oleh si murid saat ini. Mungkin itu hal baiknya ya, Tapi kan secara bisa dikatakan secara iya. Coba kamu pahami tradisional dengan modern, coba itu aja deh. Kalau dulu tradisional, kalau sekarang modern, apa tuh contohkannya? Tradisional seperti apa sih ngajar tradisional teh gitu? Dasar dari tradisi turun temurun. Tradisional, coba gimana? Pendidikan tradisional itu yang seperti apa sih? Itu pendidikan jadul loh. Pendidikan jadul namanya pendidikan tradisional. Yang seperti apa coba? Gini pernah ke pesantren? Pernah nggak pesantren? Itu pendidikan modern atau tradisional? Coba contohkan kalau di kemana? Ayo kemana nih? Ayo. Jadi perbedaannya tradisional sama modern tuh nih ada di ini nih di pesantren. Di pesantren itu pendidikannya turun menurun, belajar agama. Ya, jadi belajar agama tuh. Jadi pertama kita nenek moyang kita belajar membaca Al-Qur'an sampai sekarang anak lalu sama-sama belajarnya membaca Al-Qur'an gitu. Kalau modern modern tuh pelajaran modern tuh sekarang tuh Lebih ke Android ya. mantap. Cukup. Yang didengarkan main. Boleh menambahkan? Boleh, bagus. Tambahin. Tambahin. Tradisional itu dulu mah lebih ke nulis juga, bukan pakai bolpen, tapi pakai tinta yang Bisa. Apa sih Pak? Oh, terus. Itu media ya. Oke, maksud saya mau nulis juga susah, yang ada cuma
Lanjut. Cuma pakai kapur, terus tinta dari itu perbedaannya. Jadi lebih ke modern gitu sekarang. Lebih gitu. Iya, gitu. Oke, itu salah satu yang menurut metode. Jadi kalau dulu itu biasanya yang banyak berbicara itu ceramah, itu misalnya guru kan ceramah, tidak diberi kesempatan murid. Kalau sekarang kebalik tuh, contoh di mahasiswa. Kalau sekarang itu adalah lebih kepada student si pembelajar itu atau mahasiswa atau pelajar, dia biasanya lebih aktif dengan dulu beda. Kalau dulu ceramah, metode ceramah itu tradisional. Jadi guru hanya menilai. Hanya menilai. Kalau sekarang mahasiswa atau pelajar aktif karena apa? Tadi ada YouTube, ada YouTube, lain-lain ya kan. Jadi dia bisa lebih tadi benar, dia sudah bisa mengetahui apa yang akan disampaikan gitu kan. Itu salah satunya benar. Karena apa? Karena tadi ada tradisional dan modern. Jadi yang terpentingnya adalah tradisional itu, tradisi itu ceramah biasanya. Kalau dulu kan ceramah tuh terus aja si mahasiswa atau siswa dia tidak diberikan ruang untuk diskusi dialog. Nah kalau sekarang enggak, sesuai perkembangan zaman, pengetahuannya juga meningkat, maka dia berani untuk berdiskusi. Contoh nih, bisa melawan pemateri, hebat kan itu. Sampai lanjut. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi di dunia jika manusia tidak berpendidikan? Oh itu mah apa coba? Apa yang terjadi jika tidak? Apa? Ini pertanyaan Denis ya. Apa yang terjadi jika manusia tidak berpendidikan? Wow, apa coba? Yang akan, yang terjadi, yang akan. Karena siapa? Jika manusia tidak berpendidikan. Kembali itu ya. Coba. Gini aja, kalau tujuan pendidikan apa coba? Tadi menurut undang-undang mencerdaskan. Kalau tidak ada pendidikan berarti Bodohkan. iya terserah kalian, sok bahasa mencerdaskan. Berarti kalau tidak ada pendidikan berarti akan terjadi apa? Tidak akan maju Indonesia. Ini mah jika manusia jika tidak berpendidikan, Tidak ada yang menamakan itu. Nggak boleh ketahuan, boleh. namakan. Ada menamakan. Jangan tambah-tambah nanti dulu. Biarkan dia berpendapat. Ayo, kamu bisa. Ayo. Dia dijawab ya. Bagaimana kalau tidak dididik? Terjadi jika di dunia Tidak ada pendidikan. Baik, ini mungkin sudah teman-teman ketahui ya bahwa pentingnya pendidikan itu. Nah, apa yang akan terjadi? Akan kemunduran zaman atau kemunduran teknologi. Ya, anggaplah bodoh. Kita misalkan kita ambil contoh saja tentang teknologi. Teknologi diciptakan oleh kepintaran manusia. Benar tidak? Itu menjadi manfaat bagi masyarakat dunia dan itu dirasakan dampaknya oleh dunia. Nah, jika orang-orang tidak berpendidikan, maka apa yang akan terjadi? Ya, kehancuran itu tadi. Orang akan seperti apa ya? Seperti zaman dahulu lah. Akan ada kehancuran dunia. Bisa juga itu akan ada kehancuran. Kalau Ustaz tambahkan, Saya akan menambahkan. Tambahkan. Mungkin jika tidak ada pendidikan di masa lalu lampau itu. ya. Maka teknologi itu tidak akan ada. Cerdas. Kenalan, tidak akan ada. Cerdas. Tapi sebabnya itu karena menjadinya ada. Karena adanya pendidikan jadi di dunia ini serba ada. Lampu. Kalau tidak ada pendidikan zaman dahulu, lampu tidak ada. Maka memang kita akan pendidikan Wisnu ya. Bebas kita akan jauh seperti hati kita. Ya baik. Terima kasih. Ayo. Yuk. Silakan tanya lagi, cukup nggak, puas nggak?